Yeah, Mama. Oh, she really works hard. Well done, Natasha. Great. Thank you, sir. Thank you. Sekolah mengadakan pertemuan kepada semua wali murid dan terlihat semua kelas yang melakukan percakapan antara guru dan wali murid, tak terkecuali kelas 9F. Ibu Nena pun tetap menunggu murid-muridnya sampai-sampai Ibu Nena menghabiskan 5 gelas kopi, tapi mereka belum datang juga. Ibu Nena pun bergegas meninggalkan ruangan dan bertemu dengan kabit kesiswaan. Dan terlihat dia mengejek Bu Nena karena tidak adanya wali murid yang datang. Pak Wedia pun mengatakan kenapa tidak mendatangi rumah masing-masing siswa, karena ia kan belajar di halaman sekolah. Ibu Nena yang tidak terfikirkan mengenai itu, akhirnya ia bergegas menemui murid-murid di rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor, dan ia pun sampai dan melihat Ravinder yang sedang bermain kartu bersama anak-anak lainnya dan mengatakan mengapa tidak ke sekolah. Tiba-tiba polisi datang mengejar Ravinder bersama teman-temannya, dan di pasar ia juga bertemu muridnya Tara mengatakan bahwa ibunya tidak bisa datang karena berjualan ikan di pasar. Tara yang saat itu pergi untuk mengantri mengambil air, dan di sana ia bertemu dengan Oru dan ibunya. Melihat keadaan itu, Nena pun berjalan lagi dan bertemu Aswin yang sedang berjualan sayur bersama ibunya. Di sepanjang perjalanan, tiba saat malam hari, Ibu Nena bertemu dengan Kilam dan Aitis yang bekerja di bengkel. Keesokan harinya, Ibu Nena dan murid-muridnya melakukan pembelajaran di ruang olahraga. Ravinder pun disuruh untuk mengajar menggunakan kartu, dan Ibu Nena mempertanyakan hasil dari permainan kartunya. Dengan pertanyaan, namun Ravinder bisa menjawab dengan cepat. Pertanyaan itu pun selalu diulangi, tapi Ravinder belum sadar ini maksudnya apa. Nena pun memberitahu bahwa ia lebih cepat daripada kalkulator, tapi masih saja tidak mengerti matematika. Dan Ibu Nena menjelaskannya lagi, ketika ingin berjudi jangan di pinggir jalan. Berjudilah secara resmi dan buka usaha modal dan saham modal. Salah satu murid bertanya, bagaimana dengan kami yang tak pandai berhitung? Dan Ibu Nena pun kembali bertanya kepada anak-anak muridnya. Selang beberapa waktu, murid-murid disuruh untuk menulis di lembaran kertas hal yang mereka takuti dan hal yang mereka benci, kemudian merobeknya dan membuatnya pesawat, dan kemudian menerbangkannya bersama kebencian itu. Singkat cerita, di hari persentase proyek sains dari tim Pak Wedia yang dihadiri oleh guru-guru, tidak lama presentasi berlangsung, tiba-tiba proyek sains itu meledak. Dan Pak Kepsek pun meminta untuk menyelidiki masalah ini. Tiba-tiba terlihat botol kecil yang ditemukan Pak Wedia yang merupakan milik Etis, murid 9F. Pak Wedia pun bergegas menemui Etis di kelasnya dan mengatakan kepada Ibu Nena bahwa proyek kebanggaan Notkers hancur berkeping-keping karena kelas Anda. Pak Wedia mengatakan siapa yang terlibat atau yang ikut andil dalam hal ini. Murid-murid pun berdiri satu persatu dan mereka pun dipanggil ke ruangan Kepsek. Ibu Nena yang menjelaskan tentang kejadian tersebut, dan Kepsek pun bertanya mengapa kelas 9F masih harus bertahan di sekolah ini. Ibu Nena berusaha menjelaskan bahwa ini menyangkut masa depan anak-anak murid. Pak Kepsek pun memperbolehkan ia ikut ujian, tapi untuk sementara murid diskors selama ujian tiba, karena menurutnya
kelas 9F membawa pengaruh buruk bagi siswa lain. Nena pun bergegas keluar dan memberitahu kepada muridnya ia bisa ikut ujian, tapi untuk sementara dia diskors. Dengan ekspresi sedikit kecewa, Ibu Nena bergegas dan pergi. Suatu malam, Kilam dan Etis menyadari kesalahannya dan pergi bersama teman-temannya lagi dan meminta maaf atas apa yang ia perbuat. Dan terlihat Ibu Nena yang sedang ngopi bersama adiknya, tiba-tiba murid datang dan Etis meminta maaf kepada Ibu Nena karena kesalahannya kemarin. Dan ia menjelaskan juga bahwa ia tidak menulis di kertas waktu itu karena ia tidak mempercayai seseorang, bahkan dirinya sendiri. Sedih sekali anjing. Oke, lanjut. Hari demi hari dilalui dengan belajar di rumah masing-masing, dan terkadang Ibu Nena mendatangi mereka dan belajar. Singkat cerita, Kilam dan Etis duduk berbincang bersama bahwa mereka tidak bisa mengerti pelajarannya. Sementara ia pun kedatangan Syamlah untuk memompa ban sepedanya. Dan kemudian ia menawarkan lembar soal IPA dan matematika kepada Etis dan Kilam. Dan tanpa berpikir jauh, Kilam pun mengambilnya. Di suatu malam, lembar soal itu dibawa ke teman-temannya, tapi teman-temannya menolak karena itu curang. Etis pun menjelaskan bahwa ini untuk kita semua. Dia hanya ingin agar lulus dan tidak mengecewakan Ibu Nena. Siapa peduli, temannya pun bergegas pergi karena ulah gila si Etis dan Kilam. Tibalah di hari ujian, Etis dan Kilam terlihat panik karena tidak sesuai dengan apa yang ada di soal bocoran. All good? Ujian pun berlangsung setiap hari dan tibalah hari kelulusan, di mana membuat murid-murid tegang, khususnya kelas 9F. Terlihat Etis yang mencari namanya dan alhasil ia pun lulus, dan lebih menariknya juara satu paralel di sekolah ialah Oru yang merupakan kelas 9F, anak murid atau anak didik Ibu Nena. Kilam pun terlihat nangis di jendela dan mengatakan, "Entahlah kenapa aku lulus." Mereka pun bersorak bahagia bersama atas kelulusan mereka. Dan terlihat Ibu Nena yang duduk di ruangan Kepsek bersama Pak Wedia, murid-murid kelas 9F yang telah melakukan kecurangan apalagi berhasil juara satu paralel, ujar Pak Wedia, dan mengatakan bahwa lembar soal bocor dan Syamla yang memberikan Etis dan Kilam soal bocoran. Kepsek pun mengatakan bahwa mereka akan dikeluarkan besok di hadapan semua orang. आपसे इन नॉटकस के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। Not anymore, Miss Mathur. To set an example, not be a school that Saint Notkus cannot and will not. Dan Etis pun menjelaskan ia mendapatkan lembaran bocoran soal, tapi mereka tidak curang. Keesokan harinya Pak Wedia berbincang bersama Aksya yang merupakan murid kelas 9A bahwa kita mendapat kemenangan besar. Aksya yang menyuruh membawa soal kepada Kilam dan Etis dengan notif agar mereka gagal dalam ujian. Pak Wedia pun terdiam dan menyadari bahwa benar soal adalah palsu, dan ia juga menyadari bahwa murid kelas 9F benar-benar berhasil. Tibalah di suatu pertemuan di mana Kepsek menyampaikan di depan semua guru dan murid bahwa kelas 9F akan di-DO. Dan tibalah Pak Wedia menyampaikan penjelasannya bahwa ia memberi soal palsu kepada Syamla untuk murid 9F agar mereka mempelajari soal itu dan gagal. Not because they were failures, them to be failures.
Dan saat itu Ibu Nena Martur dan murid-murid dipersilakan naik ke panggung oleh Pak Wedia karena menyadari kesalahannya. Dan diberikannya 2 lencana kepada Ibu Nena untuk diberikan kepada murid-muridnya. Nena yang merupakan guru ke-8 yang mengajar di kelas 9F dan ia berhasil membuat murid-muridnya berubah. Serentak tepuk tangan yang meriah. Film ini ditutup memperlihatkan proyek dari murid-murid kelas 9F untuk ikut berkompetisi dalam rangka sains nasional. Dan mereka bergabung kelas 9F dan 9A dan berhasil menjadi juara. Dan kisah Aitis dan Natasha tidak ada yang menghalangi lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai